rasa angin angin ku yakinkan hati ini yo wes menurutmu aku kudu piye apakah aku harus mengikutimu ayo aku mengkis-mengkis ayo aku mengkis-mengkis ayo aku mengkis-mengkis. Aku nek ndelok iki njok kelingan TPS e. Modele kotak-kotak ngene iki lho. Mulane men ora mengkis-mengkisi ngombe obat. Gunane Lho ki mau disindir ya karo penyaine. maksudnya nggo memperpanjang napas. Nah, oh. Kowe biasane Iki persiapan nyoblos, Den. lho hubungannya Wah, nek nyoblos ora ngombe sik iki rasane ora percaya diri lho. Rapati pede. iki pemilu sesuk iki lho kowe apa ya tetep ngombe obat ngono kuwi. Lho maksudnya engko nek tekan TPS to ning jero ki ndredeg. Pengaruh engko sing arep dipilih kudune sing kene dadi mleset rene. Dudu kowe kudu pengku. Wow. Dadi sak durunge nyoblos ngombe obat. Ngombe obat. Lho kan Dan sing jenenge wong arep milih ki ning jero ki werna-werna kok Biasa. ana gak ana gayane sing begitu mau metu no yes. Ono ngono kuwi. Wah saking mantepe dadi begitu nuwes metu dan yes ngono ki. Iya. Ana sing blung metu njen malah watuk. Iki biasane usia-usia sak kuwi ngono kuwi. Ya dhuwur-dhuwurku siji lah. Ah kandhane. Ana sing mlebu ora metu-metu suwe banget. Ngopo sih? Wong tua apa wong nom? Wong tuwa. Wah, dadi begitu mlebu ning Simbah-simbah. Wah, nyemplung dinteni mburine ra metu-metu mongko. Mbah cepet mbah. Dinjen panitiane kan jute nek ana apa-apa Nek ana apa-apa ning jero kan sih. kok pakune diasah mah. Kesuwen kuwi. Kuwi ora apa-apa. Wah, kuwi ana mbah sing mbahku Mbah Buyut biyen. Kuwi wah saking mantepe arep melu pemilu nyoblos. Ning kono kuwi wis disediani rak anu paku. Lah iya bener. Dek wis kok ngomah nggo linggis. Mantep ya. Lho aku engko Wis sing sing tak men ketok bolongane dadi nggo linggis kok ngomah. Kuwi kira sing dinias engko kertase apa sirahe? Ya kuwine pilihane kuwi. Ya ora entuk ngono. Ning sing penting awake dhewe iki ini hak dan kewajiban. Lah ya ning sing penting gawe variasi sing indah. Maksudnya kita harus datang ke TPS karena di TPS itu kita bisa memilih dan mencoblos. Lah iya. Iya. Hukumnya wajib memilih toh. dan mencoblos. Nek neng omah ki sok pisane ming mencoblos ning ra iso memilih. Anane ming kuwi. Mulane ning TPS iso milih, iso nyoblos. Nek neng omah ming nyoblos tok ora iso milih. Apa nek? Lho kan dari kan beda-beda. Oh, nek jarene ana sing prinsipku ki ngono kuwi. Lho. selain pemilu ngene ana Dek Agung iki jarene aku iso nyoblos ning ya iso milih ngono kuwi. Oh, Apalah gawe variasi. Misale mlebu ana sing dandan-dandan aneh-aneh ta. Pakaian daerah. Sing nganggo Punokawan Gareng Petruk Bagong dadi menare kae. Ana sing rada kumuh kae rembes mlebu karo nggo anduk ro ciduk. Wis jenenge akting ya bebas. Ya ning ya ra wangun no. Maksudnya kuwi ki ning tempat umum kok jenenge andukan nggo ciduk. Lah ya jenenge variatif ki ya bebas. Tetep ya ana aturan dan etiknya. Kudu rapi ngono ya. Budino, monggo lenggah. Monggo lenggah Pak Padi. Aku tak ngene. Mboten sak kudu jejer niki ora. Oh. Biasane yo nek jejer wae ana Lho wis saiki mongso bedhidhing. Ah nek sik do manten anyar ning kok bedhidhing nika Pak Wardi. Sugeng rawuh Pak Wardi. Wis kok Bawaslu. Weh, tepuk tangan lho Pak Wardi. Weh. Budene nggih Bawaslu. Nggih, Pak. Bagian nopo Bu, Mbak? Jenengan penengane? Koordinator Divisi
penanganan pelanggaran data informasi. Pelanggaran data. Iki kon baleni kowe yakin angel kuwi. Nek Pak Pardi napa, Pak? Kula di divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan humas. Saya di divisi obat-obatan, Pak. Lo divisi penampilan. Nek nang jero kuwi sok sesek aku. Pak Pardi iki lahirnya surup biyen pas Mahrib. Kok ngerti? Supardi. Surup dina sasine Sapar dadi menungso. Biar ordo menungso. Ya lahir. Oh, lahir. Aku ini mergono kan lho, si Fuad ya lho. Nek daftar niku tebang pilih to Pak Pardi. Angsal mboten jane petugas kok si ayu-ayu sing tua-tua dikerekke pripun niku. Jadi kaitannya pendaftaran pemilih itu sebagai petugas tidak boleh pilih kasih. Jadi semua warga harus didata. Yang punya hak tetap punya didata. hak. Sebenarnya yang berhak no, jadi pemilih itu Sinten mawon. sinten mawon. Secara regulasi undang-undang di sana jelas bahwa satu usia sudah 17 tahun dan syarat utama yang pokok adalah punya EKTP. EKTP. Makanya nek saiki kudu mulai Kudu duwe lah ya. Nek jeneng 17 ning pun anake loro angsal mboten, Pak. Asal nek wis jelas wis nyoblos nek kuwi. Sudah menikah. Pemilu. syaratnya sudah kawin bahasa hukumnya. Pak nikah nomor kawin. Pak. Kawin bahasa hukumnya, Pak. Oh, bahasa juga kawin karena ada undang-undang Perkawinan. Itu ditargetkan satu petugas itu mau mendaftar berapa orang atau Di wilayah? dalam satu TPS. Jadi petugas Pantarlih itu mendata di ketugasannya satu TPS yang diampu oleh beliau. Oh, gitu. Satu TPS itu maksimal berapa kakak? Maksimal 500, tapi biasanya di bawah itu jumlah pemilihnya. Wah, anu daftar 500 ya. Saya Mbak Dino kok ada pencegahan napa tadi? Pelanggaran. Pencegahan pelanggaran. Jadi ada potensi Ada loh, pelanggarannya. misalnya Ada. Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi. Iya, ada jadi divisinya itu. Oke. Ada divisi penanganan pelanggaran ini akan bicara potensi pelanggaran karena ini berkaitan dengan data pemilih misalnya tahapan daftar pemilih itu ada beberapa potensi pelanggaran. Kalau pelanggaran pemilu itu ada 3 jenis, Pak. Pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, sama pelanggaran pidana pemilu. Nah, berkaitan dengan pidana pemilu. Iya ya, serem ya. Berarti di penjara niku. Sakit. Ya hukumannya Kalau itu termasuk pidana pemilu bisa sampai penjara. Hati-hati Iya. lho dulu kowe MC ya iso mlebu. Tapi juga Wis tahu. wis tahu to. mantan datang. Nggih, Pon. Mantan niku nggih. Bong, kamu garap skripsi ya, nang mriki. Ya. Jadi kalau bicara pelanggaran administrasi itu berkaitan dengan tata cara mekanisme prosedur. Misalnya Pantarlih itu kan ada tata cara mekanisme prosedur dalam SOP-nya ada, J. SOP-nya ada. Ada mekanismenya untuk mendata itu seperti apa. Pemilih yang sudah memiliki syarat sebagai pemilih itu didata. Nggih. Itu tadi melihat profesionalisme juga. Jangan tebang Mbah pilih gitu ya. Cuma wis umure 80 diliwati to. Nah, itu juga ada 2 potensi pelanggaran. Dari sisi petugasnya bisa ada potensi pelanggaran kode etik karena dia tidak melaksanakan ketugasannya secara profesional. Dari pemilih Pelanggaran administrasinya bisa dia tidak sesuai dengan tata caranya. Harusnya kan dia mendata pemilih tersebut. Namun karena ketidaksukaan ada yang didata. Jutaan karo sing di omah. Jutaan iso. Apa ndeloke nyebai gitu. Itu juga ada potensi pidananya karena dia dengan kekuasaannya tidak atau menghilangkan hak pilih seseorang. Tapi kan iso wawuh yo anu. ya. Tapi kalau bicara Bawaslu itu kan ada pencegahan, Mbak. Ada pencegahan divisi Pak Pardi ini pencegahan. Bicara pencegahan itu kalau sudah ada potensi pelanggaran, sudah ada iki kok masyarakat jenengan nggih punya hak rada belok gitu ya. Ngawasi boleh, masyarakat juga boleh. Melaporkan kepada Bawaslu. Pak Pardi nang mriki kanggo pecut ngono ya. Menyampaikan kepada Bawaslu bahwa ada petugas yang itu tidak profesional begitu. Bisa menyampaikan. Nanti kita lihat apakah dia dari sisi karena ini masih proses begitu ya. Oh, itu ada yang benarkan dulu ya. Kalau memang
oh itu belum didata tapi waktunya masih, maka bisa kita memberikan saran perbaikan, menyampaikan teguran kepada... bisa loh, teguran ya? Bisa Pak. Bukan tegur Ambro ya. Oh, bukan tuh. Mungkin kadang Omongan kayak wong bodoh niku ampun. kesalahan itu mungkin sekali juga karena ketidaktahuan ya, bukan karena sengaja. Bisa jadi. Pak Pardi misalnya ini loh, biasanya itu Pak, menurut saya kan TPS itu mlebu yuk neng pojokan ini yang saya sok-sok oke yang bisi-bisi ana joki engko milih kae lho ngoten niku joki-joki masuk pelanggaran mboten niku. Jadi kalau kaitannya nanti itu kan penyaluran hak pilih di TPS ya. Itu sebenarnya tidak diizinkan. Lewat cakruk ning cakruk do ngumpul ning kono ya kula. Nah, makanya biasanya pengawas harusnya mengawasi di lingkungan TPS juga. Kalau nanti misalnya ada joki dan seterusnya, makanya di TPS kan ada pengamanan yaitu Pak Hansipnya itu, yaitu tugas dia nanti. Itu paling nggak radius paling nggak 50 meter dari TPS. Ya setidaknya seperti itu. Pak, kalau tadi kan yang mempunyai hak, ada nggak Pak orang-orang tertentu yang kehilangan haknya Pak untuk menjadi kalau kehilangan haknya tidak nggih, tapi beliau-beliau ini tidak secara regulasi memang karena beliau memang tidak menggunakan hak pilihnya, yaitu kesalahan administrasi mungkin. Yang tidak boleh dicatat itu TNI, Polri, kemudian di bawah umur, itu tidak boleh seperti itu. Kalau Pak, nyun sewu ini maaf ini ODGJ. Kaitannya pendataan data pemilih sepanjang warga negara itu memenuhi syarat tanpa terkecuali harus didaftar. Hukum entuk gong nanti kalau sampai tidak dilakukan pendaftaran, justru petugas itulah yang bisa kena sanksinya tadi. Tetap haknya tidak hilang. Ya tidak hilang. Kecuali nun sewu kita jelaskan yang ODGJ tadi. Kalau ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa beliau itu tidak memenuhi syarat untuk didata, baru boleh. Berarti keluarga tidak bisa melarang ya Pak? Tidak boleh. Nyoblos neng liang kan? Jadi tidak boleh. Keluarga negati apa yang terjadi? Ya itu nanti ada kaitannya penghilangan hak tadi. Termasuk orang-orang yang usia lanjut itu juga masih punya tetap semua. Makanya pendataan data pemilih itu semua lapisan yang khususnya memenuhi syarat tadi semua harus di. Kok sih mbakmu ya ben umure pira 200 pira? 200 kaya wis sebayang karo stasiun Tugu. Candi Borobudur apa piye? 85 punjul setahun. Ya, punya hak itu. Jadi nggak ada batas maksimal. Tidak ada batas maksimal ya. Kalau minimalnya ada, tapi untuk batas maksimalnya itu karena selagi dia mampu atau bagaimana? Misalnya orang tua, ini toko wis ngene. Ya, terus bingung. Secara teknis ternyata nyoblos emang luput. Ya, nggowo neng TPS kesulitan. Berkaitan dengan data pemilih itu bukan berkaitan juga dengan penggunaan hak pilih. Penggunaan hak pilih itu tergantung pada pemilihnya mau menggunakan atau tidak. Kalau mendata, itu kan semua yang sepanjang sesuai dengan syarat itu didata semua. Nah, makanya kalau maksudnya waktu nyoblosnya itu kan. Makanya tadi kalau wis wong tuwa wis kalau sakit misalnya ya. Kiri kanan kiri kanan ngono gitu. Itu pada prinsipnya kalau yang bersangkutan ingin menggunakan hak pilihnya bisa didampingi atau menyampaikan kepada KPPS kalau memang tidak bisa ke TPS langsung dan karena sesuatu gitu misalnya nggak bisa jalan untuk membawa ke sana kesulitan tapi dia menginginkan untuk menggunakan hak pilih bisa nanti. Berarti diparanin setelah jam 12. Diparani ya. Saiki marani kanca-kanca sik dorong-dong wae sik sambil jalan-jalan Pak. Banyak sing belum tahu. Sabaran kene sik. Oh, hak dan kewajibannya. Monggo Pak. Nggih, silakan. Jelas.